tunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini lagi. Hari ini kayak berbeda gitu ya. Yoi, Sudah lama kita berpuasa. betul. Sudah sekian lama Berpuasa episode. kita berpuasa episode dan tidak bertemu. Ini kenapa? Enggak, kita harus menjelaskan dulu nih kenapa penyebabnya kita lama puasa episode enggak Banyak. tayang gitu. Banyak faktor. Banyak faktor. Karena Salah satunya. Karena gini, di antara kita semua kan, sekarang tuh yang benar-benar pengangguran hanya tinggal aku. Iya. Oh, iya. Kalau kau kan setengah pengangguran. Kalau dia Iya. orang kantoran. Aku enggak kadang aku kerjanya malam. Ya, tapi kan berarti kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Iya. Enggak sih. Tapi Setiap kau kan hari. ngajar. Iya kan ngajar bimbel yang tetapnya. Pagi? Yang di sekolah kan ngajar juga. Kan sekolah aku udah enggak lagi semester. Oh ya? Udah dipecat kau dari situ? Enggak, Emang aku- enggak layak kau jadi guru? Bukan, aku sendiri yang maksudnya aku pengen resign. Oh, kau pengen mencari suasana baru. Suasana baru dan menyelesaikan semua yang belum aku siapkan. Nah, gitu Kau kan. tuh- Gitu. Kau bikin kasus apa di sekolah? Nah, itu bukan bahasa lain dari dipecat. makanya. Sebenarnya kau dipecat kan? Bukan. Enggak, aku justru disuruh bertahan. Oh, kau dimohon-mohon tuh. Enggak lah, tapi enggak kayak gitu kali enggak. Jangan bilang gara-gara kita nggak menang FL2SN. Kau dipecat. Wah, ada benernya. Enggak menang dia. Enggak menang. Kok bisa? Ih, sumpah. Itu kan maksudnya di anak aman kan baru masuk tuh ya. Baru. Madrasah baru masuk Iya, kan. madrasah baru masuk. Itu satu pun yang man tuh nggak menang. Nggak ada, Nggak nggak ada ada. menang. Man SMA model pun semua nggak ada. Man model pun nggak ada. Man model pun nggak ada. Oh, mak ini pemerintah nih, aduh. Ini diskriminasi terhadap kementerian paling ikhlas di dunia nih. Tapi man model aja pun dia tahu lah kayak mana. Ini kalau man model aja nggak menang berarti ada diskriminasi nih. Oh, enggak Kan dong. baru tahun pertama nggak apa-apa Ya, lah. tapi man 2 tuh lebih mendominasi. Berarti sebenarnya. FL2SN itu man sama SMA gabung, Ya, sama-sama ikut. Harusnya sih enggak ya. Dulu SMA aja kalau nggak salah. Enggak, bukan SMA aja sebenarnya. Ini dia. Gimana? Kita bridging nih sedikit. Sebenarnya FL2SN tuh semua instansi pendidikan tuh bisa ikut. Oke. Termasuk dari dayah sebenarnya bisa ikut juga. Yang non formal. Nah, yang bukan Kan non kalau dayah tuh kan pesantren. Oke, tapi pesantren nggak ada sekolah formalnya. tapi ada. harus setingkat kan. Ada setingkat Ya. karena kan biasa daya kan ada ininya sendiri, ada instansinya sendiri kayak kalau di Aceh ada ada daya, kan ada pendidikan daya. daya gitu kan. Iya, tapi kan non formal dia. Iya, tapi kan ininya beda dia yang naungannya. Misalnya kayak misalnya SMA itu kan dinas pendidikan. Oh, di ini bawah. yang di bawah Badan Pendidikan Daya Aceh. misalnya. Nah, itu Itu juga boleh ikut. itu juga boleh ikut sebenarnya. Cuman kita entah kenapa cuma di Aceh doang. Oke. yang boleh Di Aceh kayak gitu. doang yang apa namanya bukan yang waktu yang lalu-lalu itu kenapa madrasah tidak bisa ikut. Oh, dulu nggak boleh di sini. Jadi Baru tahun ini ya, Oh, madrasah ya? oke. Jadi baru tahun ini tuh bisa. Makanya ini debut pertama tapi nggak ada yang juara. Ya, nggak ada yang juara. It's okay lah, cari pengalaman. Ya, namanya juga kementerian paling ikhlas. Kementerian. Ya, tapi keren lah. Maksudnya anak-anak Ya. Bakatnya keren. Respect lah untuk kawan-kawan yang ikut Ya, kemarin FL2SN ya. Apalagi yang anak Didi Abdil kalau nonton ini. Salah kali Didi sama Abdil. Tapi keren punya dia. Punya dia justru dipuji loh sama juri. Cuman dia minusnya kemarin. Awal TM-nya itu dibilang tidak usah dicetak. Jadi pas hari H pengumpulan rupanya harus dicetak. Oh, dia nggak cetak. Nah, aku kan sebagai pembimbing utamanya nih. Jadi Ya, kan ya. pas Jadi hari kok H mengumpul. Kelabakan kok. Kelabakan. Loh, kemarin waktu TM gak ada Pak gitu kan. Oh ada Pak. Jadi selisih paham di situ lah. Jadi aku di hari H tuh Jadi akhirnya kok cetak. cetak. Dan masalahnya lagi. Kan aku tanya kan cetaknya pakai kertas apa Bu gitu kan. Apa namanya. Pakai apa aja yang penting dicetak gitu. Karena aku lihat yang lain juga ada yang pakai kertas biasa. HVS. HVS biasa panjang gitu kan. Ya. Rupanya Harus bahan yang menang kemarin tuh rupanya dia cetak pakai kertas foto gitu. Foto dan kualitasnya bagus. Oke. Dan dia niat ngeprintnya. Tapi secara kalau kau yang lihat lah. Kalau kau yang lihat secara ini kau ada ya Secara yang karya. lawannya? Lawan nggak nengok. Cuma kalau karya dia pun udah cukup oke, bagus, sangat bagus bahkan karyanya. Iya Aku sih. lihat bagus, sangat bagus. Ya oke. Itu kalau gitu-gitu lomba misalnya kayak lomba desain poster itu lomba apa tuh kemarin? Ya, desain poster. Cabangnya desain poster. Desain poster keagamaan ya? Enggak keagamaan dong. Ada. Apa temanya? Temanya- Tema sendiri. Temanya ada menyangkut soal mental health. Mental health gitu. lah, mental health bagi remaja gitu lah. Itu yang jurinya tuh guru-guru dari
sekolah-sekolah atau emang profesional? Nah, makanya aku nggak tahu juga ya. desainer Ada juga. Itu gimana? Itu nggak usah kita bahas. Makanya kayaknya. aku juga mempertanyakan hal itu Penasaran. sebenarnya. Enggak, aku nggak tahu. Aku tanya itu karena aku nggak Iya, tahu. iya. Penasaran. Ada juga yang dari memang desain apa namanya? Yang Yang profesional desainer professional grafis. desainer tuh ada. yang Tapi kemarin ngerti tuh itu. memang dia nggak hadir waktu TM. Oh, oke. Oke. Jadi waktu TM itu hadir ya Yang dari dinas lah. dari dinas saja. Nah, Jadi itu nggak dia, ketahuan. itu dia. Ya, tapi kita tahu sendiri lah kan kalau dinas Tapi kan. Nelayannya kan. terlepas daripada itu untuk yang kalian udah ikut lomba, Ya. keren Ini, lah. ini motivasi lah untuk orang yang ikut lomba. Karena dulu aku pernah juga ikut lomba ini dari Desain. mewakili sekolah. Desain. Bukan desain, dulu film pendek. Oh, tahu Tapi tahu. jelek tahu, kali tahu. film. Makanya nggak menang. Kayaknya aku tahu lagi. Ya gitulah. Masih belajar, Masih coba-coba. belajar. Ya tapi ya gitulah. Oke. Malam ini kita sebenarnya bukan bahas itu. Iya, panjangan. Kenapa kepanjangan bridgingnya? Biasa nggak. Udah lama nggak ketemu. Iya. Jadi kan kita sibuk masing-masing nih. Benar. Apalagi semenjak dia jadi anak kantoran. Wah, Oh, kan iya. kena aja aku Kena nak kantoran. kantoran. Dengar-dengar dia udah terima gaji pertama. Udah. Waduh. Udah dipotong 3% lagi. Ada dipotong 3% loh. Loh, belum ya? Apa dipotong? Kan Kok nggak dipotong? Oh, kok nggak dipotong zakat gaji kok? 3%. Kan itu gaji pertama itu kan gaji training. Oh, 3% untuk ini ya? Kan 3% Oh untuk iya. nyicil rumah. Oh, Wah, kalau udah mulai dipotong tuh. enggak. Ada. Ngomong-ngomong soal nyicil rumah, Ah. ini kan banyak hal yang lagi rame sekarang. Oke. Kan? Aku pro aja lah ya. Aku mencari aman. Gimana? Kok ngerasa nggak nih? Apa? Kok ngerasa nggak? Pemerintah kita tuh sedikit maru. Ya, enggak. Bukan ya? Bukan maru bahasanya. Apa ya? Kayak kita sebagai orang awam aja, kayak merasa itu keputusan tuh ada rapat mereka, ada pertimbangan panjang mereka, ada Oke. apa gitu, ada pembahasan. Kan orang pintar di kita banyak kan. Iya. Ahli segala ahli ada di Indonesia nih. Ya. Iyalah. Dari ahli yang ilmiah sampai ahli yang gaib ada di Indonesia. Ya. Maksudnya Oke. kenapa kepikiran gitu kayak misalnya nih yang masalah rumah gitu. ya. Oke, permasalahan kita adalah banyak keluarga-keluarga yang belum punya rumah sendiri. Ya, benar. Permasalahannya itu banyak belum punya rumah. Kan Kemudian dikasih solusi habis itu. kemudian solusinya apa? Ya, itu Gajinya dipotong. 3%. untuk- Itu kan sistemnya kalau nggak salah ya, boleh silakan di komen kalau salah. Itu kayak kita iuran BPJS kan. Iya. Tiap bulan kita nyetor Ah. gitu. Atau kalau pemerintah daerahnya punya kebijakan kayak di pemerintah kita dibayar pemerintah Benar, gitu benar, iuran benar. BPJS. Tapi kan Tapi kan masalah kita dapat utamanya rumah. itu soal nggak punya rumah adalah lapangan kerja yang sedikit dan bayaran ketika bekerja itu yang belum sesuai gitu. Ya, tapi memang iya sih kita. Kalau salah yang satu- aku lihat ya, kita salah satu negara yang apa yang namanya salary, UMR-nya salary-nya itu paling rendah kan. Maksudnya ketika orang bekerja untuk mendapatkan pemasukan tapi Yes. pemasukannya tidak sesuai, Benar. di situ dia tidak mampu akhirnya. Nah, di saat yang sama pemerintah mulai mikir, sepertinya kita bisa saling bergotong royong. Tapi kan benar. Karena kan katanya yang punya rumah, Ya, yang udah punya rumah tetap dipotong kan. potong ya untuk bantu yang belum punya rumah. Nah, itu nepis-nepis ini apa senggol-senggol sistem sosialis anjir. Ya, betul. Enggak, tapi gini ya, aku penasaran begini. Sebenarnya aku bukan pro kali, sebenarnya pro. Kau pro, oke. Aku pro terhadap apa namanya? Apa itu namanya program itu? Itu kan sebenarnya program udah lama kan? Ada programnya. Ada program, udah ada programnya. Tapi gitu. Tapi ya baru diangkat isu-isunya dan bukan isu sih, lebih tepatnya udah disahkan lebih jauh kayaknya ya. Maksudnya itu kapan ya? Aku lupa tuh. Iya, makanya. Kapan Aku kalau diterapkan tuh? kurang lebihnya ya, terus gimana? maksudnya kurang tahu itu sejarahnya tuh kapan. Tapi yang jelas adalah setahu aku, maksudnya yang aku pro itu adalah kenapa ini sorry ya teman-teman ya, maksudnya yang kalangan atas itu tidak dilibatkan. Maksudnya? Misalnya? Maksudnya? Saya kayak orang kaya itu dilibatkan nggak sih 3% dari harta kekayaannya, kan harusnya bisa juga dipotong. Iya. Gini ya, ini kan udah ngomong soal ekonomi. Dan ini pembahasannya tuh bukan lagi ekonomi yang mikro, tapi udah ekonomi makro, gitu, udah kebijakan sebuah negara kayak itu. Nah, orang kaya itu ketika kau banyak uang dan segala macam, maka pajak yang dikenakan atas kau tuh lebih besar. Lebih besar, tapi kenapa nggak dipotong juga pendapatan dia Oke. 3%? Kalau
gini, itulah makanya aku bilang tadi itu nyentuh-nyentuh sosialis. Ya, Itu dia. Kalau kita kan yang aku pelajari ini ya sebagai anak ekonomi. Ya. Anda kan lebih Walaupun- ngerti. Makanya Anda itu tidak pro. Saya yang pro. Jadi ekonomi kita kan campuran gitu. Ya. Tidak kapitalis tapi tidak sosialis gitu. Artinya setiap orang itu tetap boleh memiliki barang pribadi. Ya. Tapi beberapa titik-titik perekonomian yang sentral itu tetap pemerintah yang pegang. Tetap Misalnya ada kayak lah. tambang. Kayak misalnya masalah bahan bakar tuh kan pemerintah Minyak Pertamina gitu, gitu ya. yang ini. Terus kayak ada beberapa tuh yang pegang BUMN kayak listrik kan tetap BUMN yang pegang pemerintah. Nah, kita bukan negara yang kapitalis, tapi kita juga bukan yang sosialis. Nah, ketika diterapkan sistem yang nyentuh-nyentuh ini, artinya kau punya rumah, kau udah punya uang, kau punya rumah, tapi kau tetap harus iuran 3% untuk dipotong itu supaya orang-orang lain punya rumah. Ya. Kalau kau adalah orang yang gini, kau harus lihat dari perspektif juga kau adalah orang punya uang tuh. Kalau seandainya kau adalah orang yang punya uang, terus kebijakan itu diterapkan ke kau merasa merasa iya ini juga kok sih. kok jadi urusan aku pajak bayar. Iya, aku pajak bayar apa segala macam lengkap. Semua gitu yang kan. aku lakukan bayar gitu. Tapi Ya kok sih. ini dipotong lagi. Satu sisi aku ngerasain kayak gini juga sih. Maksudnya mengerti gitu kenapa orang protes gitu. Dan yang gini juga, kayaknya yang protes itu bukan cuma orang yang sudah punya rumah. Iya, ya, yang belum Yang punya protes rumah. juga yang belum merasa terbebani juga. Orang gini kalau kok gaji kok 2,5 juta, Iya sih. berapa 3% dari 2,5 juta? Nah, Sekitar ya segitulah. Ya, Ya, segitulah. 200-an ribu gitulah. 2.500.000 Ya. kali 3%. 75.000. 10.000. Oke. Sebulan kok dipotong 75.000. Ya, itu belum lagi BPJS Oke. yang lain. Enggak, kesehatan. yang kita ngomong Oke, terani oke. dulu lah. Ini. Ini pemahaman aku. Iya, ya. Butuh berapa 75.000 untuk dapat satu rumah? 100 tahun. 100 tahun pun. Kalau kita anggap satu rumah harga, oke lah pemerintah bangun rumah subsidi 150 juta. Setahun berapa sih dapat? Kalau sebulan 75.000. Setahun 750 ribu. 900.000 setahun. Ya, 900 900 ribu. 900 ribu. Berarti 150 juta bagi 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 900.000. Yuk. Hasilnya 167. 90 juta tahun berarti ya. Satu abad lah ya. Ya udah. Ya udah, Maksudnya ada rumah untuk generasi keduanya. enggak. Loh ya. Itu kan jadi permasalahan baru nanti. Ya. Ini kita iuran sama-sama nih ngumpulin Benar, itu. benar. Siapa duluan yang dapat rumah? Pasti semua orang merasa aku duluan yang harus dapat. Ya. Aku duluan yang harus dapat. Ya. Harus untuk aku dulu, untuk aku dulu, untuk aku dulu. Tidak ada ininya kan. Yang pada akhirnya timbul permasalahan baru. Itulah kenapa tadi aku bilang ini kebijakan Iya, yang dibuat pemerintah ini pemerintah. Enggak, sebenarnya ini Aku tahu pasti ada ahli yang terlibat di sini. iya, pasti. Nggak mungkin dong tiba-tiba Pak Presiden kayaknya kita iuran aja beli rumah. Nggak mungkin. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan ahli yang terlibat. benar. Cuman aku menyayangkan itu. Kenapa? Harus ya. Kenapa harus seperti itu gitu kebijakannya? Kenapa enggak? Oke, permasalahannya adalah banyak generasi yang tidak punya rumah. Ada solusi yang lebih bisa masuk akal gitu, misalnya. Enggak gitu juga. Misalnya Pinjol solusi juga. Misalnya dibuat rumah susun gitu Oke, oleh ya. pemerintah. Ya. Walaupun bukan hak milik, kalau nggak salah aku di Singapura kayak gitu tuh, Ya. dibuat rumah susun sejenis apartemen kayak gitu. Tapi hak milik itu tetap punya pemerintah, cuman masyarakat bisa sewa dengan harga murah. Oh iya. Oke. Jadi rumah itu tidak diwariskan ke keluarga selanjutnya. Karena gini kadang kan tiap keluarga itu tidak selalu dalam keadaan seperti itu ya nggak? Iyalah, benar. dong. Misal, maaf nih, misal Nggak mau nikah. bukan, dengan keluarga tinggal di rumah apartemen itu masih dalam keadaan miskin. Ya. Oke. Someday kaya Oke. atas dasar usaha Suatu hari kan akan pindah ke situ. Ya. Kalau itu jadi milik maka kan itu jadi cari untung di situ nanti. Akan jual itu lagi. Ya. Dan itu akan memberatkan orang lain lagi untuk beli rumah Karena udah pasti otomatis aku menaikkan harga kan. Atau itu jadi bisnis ke depannya Iya, lagi. iya dong. Nah, susah kalau kayak gitu. Tapi kalau pemerintah yang bangun apartemen atau Iya, rumah susun dan tidak segala macam, diwariskan. kemudian itu tidak bisa berupa hak milik, artinya sewa tapi dengan harga tertentu Iya. yang ditekan,
Itu kan lebih bisa jadi solusi gitu. Ya, satu Oke, sisi nggak punya rumah, ya, benar. tapi bisa tinggal di sini dengan bayaran yang rendah kayak gitu. Di bawah rata-rata. Kalau misalnya setahun biasanya 6 juta, di situ 2 juta atau 1 juta gitu. Atau bahkan di bawah 1 juta. Karena itu untuk orang yang memang dia nggak punya rumah tempat tinggal sama sekali kayak gitu. Yes. Ya harusnya kan kayak gitu solusinya. Makanya aku sekilas gitu lihat, apa ini kenapa? Ya, tapi kan Kenapa permasalahan nggak punya rumah kemudian jadi tanggung jawab bersama ya. gitu? Nggak, aku satu lagi yang bingung habis itu. Bukan masalah, oke lah ada iuran. Iuran kan nggak banyak dipotong ya. Bisa kayak tadi 75.000, it's okay lah. Ya, kalau oke. dalam setahun aku bisa mengumpulkan, aku bisa punya rumah, it's okay lah. Nggak, itu 75.000 kalau gue gaji 2,5 juta. Iya makanya. Kalau gaji kau 10 juta? Iya juga sih. Anjir, ya juga sih. Ya memang kayak gitu. Ya. Jadi kan disamaratakan dengan persen, bukan dengan jumlah uang. jumlah uang. Kalau Iya, kau iya. iuran BPJS kan misalnya kelas 1 berapa? 165.000. Oh, Ya iya, udah, itu 165.000 flat. Kau itu- mau penghasilan Ya, kau 100 banyak, juta pun tetap segitu. 165.000 gitu. Nah, kalau ini kan enggak, persen. Ya, persen mainnya. Kau dipotong persen. Nah, makanya itu tadi yang aku pengen bilang. Aku setuju program ini. Asalkan maksudnya yang orang terkaya itu ikut terlibat. Bayangin aja penghasilan mereka. Ya kan? 3% aja, 3% dari penghasilan mereka aja Iya. itu sudah membantu kan. Betul, tapi mau nggak gini? Ya. Kok gaji Ya udah makanya itu aku bilang, kan tidak Sebulan- terlibat sebenarnya. 250 juta. Nah, Aku rela nggak mengeluarkan itu ya. Itu belum lagi kalau kau adalah orang taat beribadah, kau keluarin pajak. Kau keluarin zakat. Gitu. Yes. Udah zakat ada pajak lagi. yo. Kau keluarin lagi untuk itu 3%. Enggak kesel kok. Waduh. Ya. Jadi oke, dari sudut pandang kita yang di bawah ini melihat ini kayaknya potensi ini itu. Ya. Tapi dari sudut pandang mereka juga, karena kan kebijakan itu pada akhirnya harus adil. Kalau menurut aku ya. Benar. Jangan gini. Masa kita miskin salah orang kaya? Ya iyalah. Itu juga permasalahan tuh. Karena orang-orang Kau nggak boleh gitu kalau kau miskin kemudian yang salah adalah orang kaya. ya, aku nggak menyalahkan Nggak, orang kaya. Iya, maksudnya memang. ini untuk kita semua Iya, itu. Untuk pembelajaran juga. Ya kalau kau miskin, misalnya aku miskin, jadi aku harus berusaha dong. Ya, Untuk keluar dari garis ini gitu. Walaupun memang tidak susah. menyalahi keadaan ya. Iya sih. Itu makanya kebijakan itu. Aku nggak tahu ya, sekilas yang aku tahu kayak gitu. Makanya aku berpikir harusnya jangan kayak gitulah kebijakannya. Harusnya jangan main persen lah. Kita punya anggaran. Pemerintah kan punya anggaran. Terlepas dari anggaran itu terbatas atau tidak, bagaimanapun masyarakat ini bayar pajak. Orang-orang kaya tuh bayar pajak. Nah, kenapa harus dibuat sistem yang ini lagi gitu, yang malah meriweuhkan? Ya kayak gitu aja. Itu contoh kecil aja gitu. Dan ada yang diterapkan di Indonesia kayak gitu sistem itu. Banyak sih. Di Jakarta misalnya. Arahnya tahu kemana. Ya karena Ya. karena itu cerdas lah. Iya, benar. Maksudnya Enggak, kita fair lah. kau pernah dengar DP 0% nggak? Ya. Pernah. Ada orang demo soal DP 0% itu. Ada. Oh, bukan ada. Tapi Bukan yang demo soal sistem itu. Kalau yang belum, tapi kalau yang demo soal kalau yang ngata-ngatain itu 0% itu merugikan dan segala macam ada. Oh ya, itu ada. Tapi- yang protes tahu aku yang katanya nggak dijalankan. Ya terlepas dari itu kalau kau lihat faktanya 0% itu jalan. Ya, Nah, ada beberapa. enggak yang aku bilang kalau DP 0%, kau orang menengah punya gaji, kau punya pilihan gitu. Nggak melibatkan orang lain. Ya kau merasa mampu untuk nyicil itu, ya udah masuk ke situ. Benar. Ke rumah itu atau apartemen itu. Jadi tidak melibatkan orang banyak. Nah, kalau yang tadi yang kelas-kelas kecil, ya udah bangun aja rusun. Permasalahannya tempat tinggal kan? Ya. Ya. Nah, ya dibangun rusun, nggak mungkin juga pemerintah itu tidak mungkin ngebangun rumah tapak untuk Ya iyalah. untuk keluarga-keluarga ini Dan yang nggak kemudian dikasih cuma-cuma atau dikasih tanah apa gitu, gitu, misalnya tanah sepeta, dibangunin rumah atau kan disewakan juga. dengan harga, nggak mungkin. Mungkin bedah rumah bisa. Wow. Tapi kan tanah sendiri. Anjir, Iya. Kalau nggak pun tanah sendiri biasanya Dan tanah itu dari ada program desa. ada program dari Baitul Mal itu. Iya. Atau kenapa nggak dibuat program kayak gitu? Iya. Yang pemerintah tuh ngeliat terus. Oke, tahun ini ada 200 rumah untuk keluarga miskin. Syaratnya punya tanah. Ya. Yang di kampung misalnya punya tanah, akan dibangunkan 200 rumah nih. Kementerian PUPR akan bangun 200 rumah atau 20.000 rumah misalnya di Indonesia. Atau 3 juta rumah di Papua misalnya.
Ya kan bisa aja. Tanpa harus itu, ya pada akhirnya itu kembali ke pemerintah. Yang aku yakini di pemerintah itu orangnya orang pintar-pintar gitu. Orang yang udah Yang ya profesor lah di situ. Makanya ketika kebijakan itu jadi pro kontra dari masyarakat, berarti kan ada yang salah nih. Iya. Ada yang salah. tapi setiap program kayaknya ada pro kontranya enggak sih? Bener. Setiap program ada pro kontranya. Banyak program yang pro kontra. Kayak program-program pembangunan kita kan banyak yang pro kontra. IKN lah, apalah gitu. Oh, iya. Termasuk yang DP 0% tadi pun juga ada pro kontra. Ya, yang tambang lah dan segala macam. Tapi kan kalau itu, Benar. kalau IKN misalnya, ya itu emang udah APBN yang digelontarkan di situ. Ya. Yang uang yang udah dari pajak yang udah dikumpulin, udah di situ. Kalau ini kan iuran, makanya orang makin kesel. Iyalah, karena Aku bayar pajak, iuran lagi. ya sih. Aku satu sisi keselnya begini karena udah dipotong dari persen, kemudian kan kalau kita gajinya dari pemerintah lagi kan, kayak misalnya ASN kan juga makin banyak berarti anjir potongannya. Iya. Itu terima gaji kayaknya cuman sisa untuk bayar cicilan doang sih. Cicilan. Ujung-ujungnya cicilan Ya. juga gitu kan. Jadi nggak ada solusi ibaratnya. Soal Palestina Israel itu memang kompleks sekali. Iya kompleks dan menurut aku gini, Nah itu permasalahan yang sudah aku menyayangkan. panjang itu sejarahnya. Dan aku menyayangkan tentang hal yang terjadi kayak penyerangan. Kenapa? Oh, iya. Kasihan anak-anaknya. Maksudnya harusnya peperangan itu tidak terjadi. Tidak